Masih bersama kami di Presisi Siang. Kemenko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Yogyakarta pada Rabu lalu. Rakor ini membahas pemantapan isu-isu strategis dan dinamika dalam setiap tahapan Pilkada yang digelar pada November mendatang. Koordinasi ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pilkada serentak di wilayah Jawa, sehingga kita semua dapat mengantisipasi permasalahan secara dini sekaligus dapat memastikan serta menjamin tahapan pilkada serentak tahun 2024 akan dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu di Kalimantan, Polda Kaltara menggelar simulasi Sispam Kota, di mana melibatkan sejumlah pihak terkait untuk penanganan situasi atau kejadian yang tidak diduga saat gelaran Pilkada serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bribda Nur Dahlia dari Kalimantan Utara. Bribda Nur, ya. Apa tujuan dari simulasi Sispam Kota ini, boleh dijelaskan? Baik, selamat siang pemirsa Polri TV. Pada pelaksanaan Sispam Kota oleh Polda Kaltara yang digelar pada Senin lalu di lapangan Agustus Negara, simulasi ini melibatkan personil Polda Kaltara, Brimopda, Polres Pagulungan, unsur TNI, Satpol PP, dan Dishub. Dalam adegan Sispam Kota digambarkan lainnya dalam mengamankan tahapan-tahapan pilkada dan juga penanganan situasi atau kejadian yang tidak diduga terjadi. Dan untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi situasi apapun yang mungkin timbul selama proses pilkada. Untuk melakukan deteksi dini, mengidentifikasi potensi ancaman, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang cepat untuk menjamin bahwa masyarakat Provinsi Kaltara dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman. Lewat simulasi Sispam Kota ini, Polda Kaltara mengharapkan kerjasama seluruh unsur pemerintahan daerah, TNI Polri, dan elemen masyarakat dapat menjaga kondisivitas dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar. Sementara itu, jumlah personil yang terlibat dalam operasi Mampak PJKI 2024 itu, jajaran Polda Kaltara dan Polres jajaran sebanyak 2.035 personil, di mana Polda Kaltara mengarahkan 528 personil dan lainnya berasal dari Polres maupun Polres jajaran. Simulasi juga bertujuan untuk menentukan sinergi Polda Kaltara bersama Forkopimda dan seluruh elemen bangsa dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara. Demikian yang dapat kami laporkan. Dengan saya Bribda Dahlia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Nur Dahlia atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Pulau Jawa. Polda Banten menggelar apel gerak pasukan Operasi Mantap Raja Maung 2024 untuk pengamanan pilkada di 10.712 TPS di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten dengan menyiagakan 4.650 personil Polri, 1.501 personil TNI, serta 21.000 personil Linmas.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Arioseto. Apel gelar pasukan ini merupakan sebuah awal untuk melakukan pengecekan personil, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan pengaman. Hal tersebut bertujuan agar semua perencanaan operasi dapat berjalan optimal dan sukses dalam mengamankan gelaran pesta demokrasi di wilayah Polda Banten. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin stabilitas Kamtipmas selama berlangsungnya Pilkada serentak 2024, Polda Banten menggelar operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi Mantap Raja Mau 2024 yang akan dilaksanakan selama 117 hari dengan mengedepankan kegiatan preventif dan penegakan hukum yang juga didukung oleh kegiatan intelijen untuk mengamankan setiap tahapan pilkada. Pada implementasinya akan dilakukan penggelaran personil di lapangan dalam bentuk satuan tugas tingkat Polda dan Polres yang melibatkan 4.650 personil Polri, 1.501 personil TNI, serta 21.424 personil Linmas untuk mengamankan 10.712 lokasi PKS. Ada beberapa arahan untuk didomani dan dilaksanakan. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga tugas pengamanan ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Dua, siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat, sehingga dapat menampilkan jati diri Polri dengan sosok penolong, sahabat, pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan, dan akuntabel. Tiga, petakan setiap kerawanan pada setiap tahapan Pilkada 2024, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen, didukung Babin Kamtipmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada tahun 2024 dapat diantisipasi sedini mungkin dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. 4. Bagi segenap anggota Polri, jaga komitmen dan netralitas serta tidak terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. 5. Tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momen Pilkada tahun 2024, khususnya wilayah yang memiliki kerawanan serta berpotensi dijadikan target oleh pelaku. 6. Lakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada secara terpadu melalui Setra Gakumdu. 7. Berikan arahan dan petunjuk yang jelas kepada anggota sebelum bertugas, serta pedomani aturan dan SOP yang berlaku untuk menghindari keraguan dan kesalahan prosedur dalam setiap pelaksanaan tugas. 8. Kedepankan komunikasi publik dan upaya building sistem agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dan terhindar dari polarisasi. 9. Lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung dengan sejumlah agenda pada Senin lalu. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.